Kalau untuk ngeperanin anak Medan, ya aku Medan kali. Aku tidak berakting kalau itu kan. Sesuai konten ya? Sesuai kontenku. Aku buang skrip. Gak per film. Ini memang... Tolong kameramen di zoom, matanya abang udah mulai berayar. Karena aku nggak dibayarin. Oh iya, sorry. Ada 10 kakak, nangis aku. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifung. Ngobrol santai di Podcast. Yeay! Halo, balik lagi di Broscast dan sekarang saya akan bahas film Anak Medan bareng anak Medan asli. Asli nggak nih anak Medan? Betul. Iya. Ada Bang Maili. Iya. Halo Bang, thank you Bang. Sudah Thank you. berkenan kita wawancara Iya. spesial ngomongin film Anak Medan. Betul. Nah ini saya mau nanya, Anak Medan ceritanya anak Medan doang ini atau gimana? Diceritakan ini sekelompok anak-anak Medan, tapi pemerannya yang ada nggak semua anak Medan, termaksud aku. Aku tuh sebenarnya orang Aceh, asli Aceh. Cuma nenekku di Medan, di Deli Tua. Marga nenek aku itu Siregar. Jadi kebetulan aku sering kali lah ke Medan. Makanya kalau untuk ngeperanin anak Medan, ya aku Medan kali. Tapi di konten kan juga kita kenalnya abang Medan banget Bang. Medan. Karena logat aku memang logat Medan. Karena Aceh aku pun perbatasan Aceh Medan. Oke. Jadi sekitar 1 jam aja ataupun 30 menit lah dari tempat aku tuh udah ke Sumatera Utara aku. Maksudnya Aceh mana berarti Bang? Aceh Tamiang. Di Tamiang emang itu bahasanya mirip-mirip dengan Medan. Banyak berlogat seperti itu juga. Ada beberapa udah ada yang kayak aku, ada juga yang logat Aceh, ada juga yang logat Melayu. Iya. Jadi orang nonton masih kerasa lah ya. Iya. Ini memang Medan menceritakan geng anak Medan gitu lah ya. Oke. Ini film keberapa Bang kalau boleh tahu Bang? Ini film kedua aku. Film kedua ya? Iya, film kedua. Gimana? Dibandingkan film pertama, ini kan kayaknya abang salah satu lead karakter juga ya? Yeah. Masuk di 4 geng ini. Ada kesulitan nggak? Apa pasti nambah jam tayang di sini, perannya lebih kunci pas itu Bang, untuk seorang Maili gimana Bang? Kalau film yang sebelumnya itu, dapatnya itu aku karakternya preman. Aku tidak berakting kalau itu kan. Sesuai konten ya? Sesuai kontenku. Aku gampang sekali tuh. Begitu, ini film. Karakternya preman, aku buang skrip. Gak perlu. Tapi kalau ini, aku jauh sekali dari kehidupan aku nih, karakter ini. Ini orang yang, gimana ya kalau dibilang, aku harus mempelajari karakter ini agak lama karena aku takut kepleset. Kepleset dalam arti, aku ini memerankan karakter preman terkuat itu di konten-kontenku udah bertahun-tahun. Betul. Jangan sampai aku kadang ngeperanin karakter Uco ini kebawa preman. Itu aku harus, nggak gini. Uco tuh nggak gini. Uco tuh beda. Apa? Uco tuh kalem? Atau gimana? Uco nggak kalem. Uco itu, Uco ini anak yang ambisius, pengen jadi penyanyi terkenal. Terus dia ini juga orangnya terpelajar kan, beda dengan karakterku yang di konten-konten. Jadi aku harus, ini cemana nih cara ngeperanin orang terpelajar tapi jangan sampai kepleset kayak karakter yang di konten-kontenku gitu. Itu kesusahannya aku. Tapi abang ada ketakutan nggak Bang? Penonton abang terutama yang dari konten pindah ke bioskop itu masih berpikir ya Maili itu preman terkuat di bumi Bang. Ada ketakutan itu nggak? Takut. Karena karakter preman terkuat di bumi ini udah aku peranin bertahun-tahun dan orang itu ngelihat aku ini preman terkuat di bumi. Mau aku pakai kupluk di luar, mau aku nggak pakai kupluk. Mau potongannya rapi begini nggak gondrong. Potongan aku gini. Tetap aku dianggap preman terkuat di bumi. Padahal itu karakter. Aku sama yang kayak kau bilang Bang. Aku pasti takut kali kalau orang tuh pas nonton. Kok kayak preman sih meraninnya? Itu.
Tapi itu sebenarnya jauh udah karakternya. Tapi untuk abang sendiri ada riset nggak? Maksudnya selain mungkin ngobrol dengan sutradara ya, pengennya peran Ucok itu seperti apa? Ada misalkan referensi lain yang abang lihat gitu, film Indonesia, film luar untuk karakter yang cocok dengan Ucok gitu bang? Kalau ini sih aku nggak ada ngelihat referensi dari film-film. Cuman di sini aku tanya sama penulis ini karakternya begini, aku tanya sama sutradara juga ini begini, ini begini. Aku tinggal pelajarin aja. Tinggal aku pelajarin, aku buat sendiri. Oh sifatnya kayak gini, aman nggak? Gini, gayanya kayak gini, aman nggak? Udah aman kata mereka aman. Oke. Tapi ya itu tadi namanya logat Medan, ya memang begitu. Jadi aku tuh kayak kelihatan sama Mail, sama si Ucok dan Mail ini kayak Mail Preman itu kayak karena logat ya kalau menurut aku karena kayak logat karena logat aku kan di konten tetap gini. Nah logat aku di film gini juga. Jadi kayak di situ yang agak berat. Cari perbedaannya di mana untuk abang sebagai aktor nih? Sifatnya sama karakter fisik lah. Oh. Iya. Penampilan ya. Oke. Ya kan di sini tuh agak gemuk kali aku. Terus agak ganteng sedikit nih. Nggak gondrong, nggak kriwil kan? Tapi kriwil. Oh kriwil ya. Kriwil. Ini biar gondrong. preman potong pendek lah ya. Preman potong pendek. Iya. Bang, aku tadi ngobrol sama bang katanya ada cerita lucu sama penulisnya. Katanya kenapa tuh penulisnya ada inspirasi dari seorang Maili katanya? Nah kebetulan penulis ini timku juga, penulis film Anak Medan. Dia masih jadi timku dulu, dia bilang, aku mau nulis film Anak Medan. Ini kayaknya peran ini cocok kali sama kau karena aku ada sedikit ngelihat kisahnya ini dari kisahmu. Aku kan juga anak perantauan yang pengen sukses di Jakarta. Jadi aku merantau ke Aceh ke Jakarta. Nah, penulis aku bilang ini cocok kali sama kau. Aku pengen kau yang meranin ini. Oke, aku bilang. Tapi ketika memerankan ada karakter abang asli nggak di situ yang diambil sama penulisnya? Oh, nggak ada. Dia hanya ngelihat dari sisi semangatnya aku merantau. Oh, paham. Iya, dari Jakarta ke Garut, dari Aceh ke Garut Jakarta. Dia tuh ngelihat semangatnya aku merantau. Oke. Bang, ini kalau soal filmnya nih. Ini kan kalau aku baca sinopsis kayaknya perjuangan 4 orang punya mimpi sama gitu ya, saling mensupport satu sama lain. Tuh. Apa nilai yang sebetulnya pengen disampaikan ke penonton sih bang dari 4 anak muda ini? Nilai yang mau disampaikan penonton ini kayaknya film akan menjadi inspirasi teman-teman di sana, persahabatan walaupun merantau kita nggak pernah putus tali persahabatan kita. Di luar manapun kita, berpisah kemanapun kita tetap selalu rindu dengan sahabat-sahabat yang dimana sahabat-sahabat itu menantikan kesuksesan kita itu. Tapi di cerita ini ada dinamika tengkar-tengkar antar sahabat tuh adalah bang? Bertengkar kami gara-gara persahabatan, kami bertengkar, konflik, terus akhirnya kami saling pergi. Akhirnya kami kembali karena satu kerinduan. Waduh. Dan kerinduan itu terjawab di film. Ini memang. Tolong kameramen di zoom, matanya abang udah mulai berair nggak? Nggak usah. Kan aku nggak dibayarin. Oh iya, sorry. Ada 10 kakak nangis aku. 10.000 ada kakak keluarin aku nangis. Bisa. Bang, ini abang berteman di dunia nyata juga dengan 3 orang ini? Atau gimana? Bangun chemistry antar sahabat di film? Sebenarnya kami saling nggak kenal. Oke. Aku nggak tahu Ajil Dito siapa. Aku nggak tahu Mario Acong siapa. Aku nggak tahu Adi Sky siapa. Tapi karena aku terkenal, orang ini tahu aku. Wah, iya dong. Iya. Ya, Mail ya. Udah kalian mau kayak mana aku bilang. Kalian aja lah yang ini aku, kalian baik-baikin aku lah aku bilang gitu. Enggak. Jadi sama-sama kenal. Siap. Kita reading bareng dan kemungkinan emang ini kalau aku kan baru di film Ajil udah lama, apalagi Bang Mario Acong. Memang mereka tuh kayak ngasih mereka kayak kan mereka yang udah senior nih di film, mereka kayak nurunin ego mereka.
kayak aja lihat Bang Mail mau cuman nih kita bantu Mario Acong juga ayo kami bantu. Jadi untuk bangun chemistry-nya tuh aku nggak canggung-canggung, nggak terlalu lama, dan orang tuh memang ketiga orang ini memang enak lah orangnya. Di luar itu kita nongkrong di luar udah memang kayak acting, jadi kayak gimana ya kalau dibilang, kita tuh udah baru reading aja udah enak, bangun chemistry-nya tuh udah saling ejek-ejekan, kita udah nongkrong di luar tanpa di hari reading tuh kita malamnya tuh nongkrong Bangun chemistry bareng. Udah enak, udah klop kita. Udah ejek-ejekan nama bapak belum ya? Udah ejek nama bapak, cuman nama bapak aja lupa aku. Udah meninggal bapaknya. Oh iya. Siap. Oke. Tapi ke bawah sampai luar nggak? Maksudnya setelah syuting film sampai sekarang jangan-jangan masih ada grup bareng gitu WhatsApp? Ada. Kita ada grup bareng WhatsApp. Kadang-kadang ada terbawa lah, aku kerjain orang ini kan, karakter Ucok ini kan suka ngerjain kawan-kawannya kan. Suka ngejek-ngejek kawannya, selalu adalah sedikit-dikit kepake. Kalau kami tuh kalau WA-WA-an sering pakai karakter. Nyimpen namanya, nama karakter nggak? Enggak ya. Aku pikir pas mau film aja, ternyata beres film pun aku mesti dipanggil Ucok. Memang bajingan. Di kontak mereka Mail Ucok jangan-jangan. Kayaknya. Gayanya pun Ucok aja. Ucok aja. Tanpa Mail. Oke. Bang, ini akan habis Lebaran, filmnya tayang di 24 April. Harapan Abang ini akan gimana Bang? Banyak yang bisa datang atau ini akan ya membangkitkan anak-anak Medan di seluruh perantauan untuk bisa nonton ini Bang? Iya, harapannya itu. Jadi biar buat menginspirasi orang banyak, menginspirasi anak-anak perantauan, menginspirasi para sahabat. Dan juga di sini bukan cuman cerita para sahabat, tapi cerita bagaimana sosok anak muda menggapai mimpi-mimpinya, membuat keluarganya bahagia. Itu sih. Semoga menginspirasi, semoga banyak yang suka, semoga sukses, banyak yang ya itu tadi menginspirasi, terus banyak yang sukses gara-gara menonton film ini. Amin. Tapi untuk semua anak Medan di rantau, nggak cuma di Medan, maksudnya di Jakarta, di kota-kota besar, ini cocok Bang? Cocok kayaknya. Cocok karena ini kayaknya ceritanya bukan khusus untuk anak Medan aja, tapi kita ngambil dari kisah anak Medan. Untuk orang-orang luar juga kayaknya bakalan relate dengan cerita-cerita ini. Yang berjuang, yang merantau jauh dari keluarga. Iya, karena kebanyakan orang begitu kan. Oke. Bang, satu kalimat dong Bang, ajakan buat penonton kita, nonton anak Medan, anak rantau ini Bang. Jangan lupa saksikan anak Medan. Kalau enggak, kunyalakan listrik di rumah kalian semua, biar bulanannya mahal. Mantap. Thank you Abang Go. Siap. Kalau gitu sampai sini episode broadcast kali ini. Sampai jumpa. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifu ngobrol santai di podcast. Yeay!